utamanya berkaitan juga dengan sektor teknologi, Pak. Apalagi kita ketahui kemarin juga Presiden China Xi Jinping juga sempat bertemu dengan sejumlah CEO dari perusahaan teknologi terkemuka di Amerika Serikat. Dan di satu sisi bahkan pertanyaannya juga cukup menohok begitu ya, apakah kita teman atau bukan begitu ya. Tapi Anda melihatnya dengan pertemuan ini, dengan komunikasi yang sudah mulai terjalin, seperti apa akhirnya nanti perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, utamanya di sektor teknologi akan mulai meredah? Saya kira persaingan termasuk di bidang teknologi, di bidang perdagangan, di bidang keuangan, cyber dan seterusnya adalah hampir bisa dikatakan suatu keniscayaan. Amerika Serikat dan Tiongkok memang mereka pun mengakui pada saat ini sedang terlibat dalam suatu persaingan antara kedua negaranya di bidang-bidang termaksud tadi. Namun permasalahannya adalah bagaimana memastikan agar persaingan pun ada aturan mainnya, ada rules of the game atau rules of conduct dalam bentuk persaingan termaksud. Dan kita melihat saat ini memang sempat adanya kekhawatiran apakah akan ada decoupling antara perekonomian Amerika Serikat dengan perekonomian Tiongkok, dua perekonomian terbesar di dunia. Tentunya upaya pemisahan atau decoupling seperti ini akan membawa dampak bukan saja terhadap kedua perekonomian termaksud, melainkan juga bahkan pada perekonomian global pada umumnya. Meskipun akhir-akhir ini digunakan istilah yang berbeda, bukan lagi decoupling melainkan de-risking, bagaimana mengurangi resiko political exposure terhadap perkembangan di salah satu negara termaksud. Saya kira merupakan suatu keniscayaan bahwa persaingan di bidang teknologi, di bidang perekonomian pada umumnya akan semakin menajam, dan sehingga negara-negara seperti Indonesia dan negara lainnya perlu harus punya wisdom, harus punya kebijakan yang terukur dan betul-betul considered untuk bisa mengatasi gejala ini. Demikian. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan pertemuan ini, balik lagi begitu ya Pak Marty, kita mungkin ekspektasi dari masyarakat, utamanya masyarakat global ini juga cukup besar begitu ya, apalagi berkaitan dengan kondisi geopolitik yang ada saat ini. Tadi Anda sempat mention begitu ya, bahwa memang di satu sisi ketegangan antar keduanya juga sempat lebih memanas begitu ya, seiring dengan konflik antara Rusia dengan Ukraina yang hingga saat ini juga masih belum berakhir, kemudian akhirnya ditambah juga begitu dengan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Nah, tapi di satu sisi dengan adanya pertemuan antar kedua negara ini, seberapa besar sebetulnya kita bisa berekspektasi ya bahwa mungkin ketegangan antara Rusia dan juga Ukraina ini bisa segera berakhir begitu utamanya, Pak? Saya kira tidak bisa diabaikan dan tidak bisa disangkal bahwasanya pertemuan apapun hasilnya, bahkan apapun hasil konkretnya, pertemuan sebagaimana yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu antara pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat adalah sesuatu yang sangat-sangat penting pada saat ini, karena kita melihat dunia saat ini kan ditandai oleh berbagai permasalahan, berbagai tantangan. By the way, bukan hanya Tiongkok dan Amerika Serikat, karena kalau kita berbicara dinamika geopolitik, kita juga melihat misalnya persaingan antara Tiongkok dengan India, kita melihat persaingan geopolitik di Asia Utara, di Laut East China Sea, di Taiwan Strait, di Laut Cina Selatan, dan seterusnya. Jadi keadaan memang membutuhkan semacam istilah yang kami sering gunakan, search of diplomacy. Perlu ada upaya keras untuk bisa mendorong diplomasi dan dialog. Dan apapun situasinya, apakah Ukraina, apakah perkembangan di Gaza, di Timur Tengah, akhirnya semua masalah ini hanya bisa diselesaikan secara langgeng melalui dialog dan melalui political settlement. Karena kita semua memahami bahwasanya upaya penggunaan kekerasan meskipun bisa mencapai hasil dalam waktu jangka pendek, akhirnya tidak akan menciptakan kesepakatan yang sifatnya langgeng. Jadi kami kira sangat penting negara seperti Indonesia dan negara-negara yang serupa, ketika perkembangan ada benih pembaikan dalam hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok,
menurut hemat kami kita seharusnya betul-betul segera secara lantang dan terbuka dan keras menyatakan kita menyambut baik perkembangan ini. Dan kita mendorong agar mereka, jadi kita menjadi bagian dari menciptakan momentum, menciptakan dinamika yang bisa dikatakan self-fulfilling. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya memberikan komentar terhadap situasi yang kalau ada yang negatif, tapi kalau ada yang positif pun harus kita sambut dan kita dorong kemajuan termaksud. Apa Anda melihat dinamika ini akan berubah begitu? Apakah memang akan ada perubahan atau memang ini sudah terbentuk begitu, Pak Marty? Memang sebagaimana tadi kami sampaikan, menurut hemat kami persaingan geopolitik Amerika Tiongkok hampir bisa dikatakan sebuah keniscayaan, adalah suatu fact of life yang permasalahannya hanya tinggal tingkatannya dan juga apakah kedua negara sepakat untuk persaingan pun tetap ada aturan mainnya. Dan keniscayaan lainnya adalah bahwa persaingan ini semakin multifaceted, multidimensi sifatnya. Tidak ada satupun bidang yang luput dari persaingan ini, termasuk bidang politik, bidang ekonomi, bidang keuangan, bidang perdagangan, teknologi, dan seterusnya. Jadi bagi negara, dan kita lihat, kita telah menyaksikan selama beberapa tahun terakhir ini betapa persaingan geopolitiklah yang membawa pengaruh utama terhadap aktivitas ekonomi. Jadi geopolitics matter. It affects, itu membawa pengaruh terhadap perekonomian global, perekonomian nasional seperti Indonesia. Jadi dalam kita menyikapi keniscayaan atau hal ini, kita betul-betul harus memiliki sikap yang well considered, yang sudah betul-betul kita berikan pertimbangan yang baik. Misalnya, salah satu awal utamanya adalah menurut hemat kami kita perlu mengetahui seberapa jauh exposure keterpaparan perekonomian Indonesia misalnya terhadap dinamika geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok. Apakah di bidang perdagangan, di bidang keuangan, kita perlu membuat semacam snapshot seberapa jauh Indonesia ada exposure terhadap pasang surutnya perekonomian Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dan setelah kita mengetahui jati diri dari perekonomian Indonesia, exposure terhadap geopolitical phenomenon, baru kita bisa menilai mengambil langkah apakah yang sifatnya risk management untuk memitigasi risiko agar kita tidak ada over dependent, tidak ada over exposure terhadap salah satu pihak, kedua pihak itu, atau sifatnya ingin memperoleh kesempatan. Jadi kita melihat celah-celah di mana kita bisa mengambil. Itu menurut hemat kami ini tidak bisa sesuatu yang hanya berdasarkan feeling aja, tapi harus ada deep dive terhadap